Daniel, dia... Rian ragu sejenak lalu pada akhirnya mengatakan kebenarannya. Hidupnya sudah tak lama. Apa kamu bilang? Tracy tertegun di tempat, matanya penuh dengan tatapan tak percaya. Begini masalahnya. Rian menceritakan awal masalah hingga akhir pada Tracy. 3 bulan lalu ketika Daniel menyadari matanya bermasalah, ia mengetahui dirinya teracuni. Kemudian ia menyetujui permintaan Tracy dan menyembunyikan diri untuk penyembuhan. Ia menahan penderitaan itu sendirian. Setelah pengobatan selama 2 bulan, walaupun masih belum sembuh, namun keadaannya mulai membaik ketika ia mengetahui kabar pernikahan Tracy dan Duke. Ia mati-matian ingin pergi ke Bodok mencarinya, tetapi malah melihat adegan yang menyakiti hatinya. Ia sengaja membawa anak pergi, memasal Tracy mencarinya, juga sengaja membuat salah paham, membuat keluarga Lois marah. Semua dilakukan karena ingin memaksa Tracy kembali ke sisinya. Ia ingin Tracy pulang. Setelah ia mati nanti, Tracy dapat menjaga keluarganya dengan status nyonya besar Wellens. Rian menceritakan segalanya dalam waktu 1 jam. Termasuk Daniel dan Friska tidak ada perasaan pribadi. Awalnya ia hanya memanfaatkan Friska untuk membuat Tracy marah, kemudian ingin menjelaskan hubungannya kepada Friska, tetapi setiap sekali selalu disela. Dan kali ini saat di waktu kritis, Friska lagi-lagi membawa Dr. Heidi untuk mengobati Daniel. Jadi Rian meminta Friska tinggal di rumah untuk sementara. Tracy sangat emosional hingga air matanya memenuhi matanya. Ia sama sekali tidak menduga Daniel telah menanggung penderitaan seorang diri, sedangkan dirinya masih terus salah paham padanya. Sekalipun seperti itu, Daniel tetap menyelamatkan dirinya tanpa memedulikan kesehatannya di saat kritis. Sayangnya ketika penyakitnya kambuh, dirinya malah tak berada di sisinya, malah membiarkan Daniel mengkhawatirkan dirinya. Nona Tracy, aku tahu. Sekarang aku mengatakan ini pada Anda. Aku sedang melanggar perintah, tapi aku benar-benar tak punya cara. Rian menundukkan kepala dan berkata dengan sedih, penyakit Tuan Daniel semakin parah. Jika masih tak menemukan tabib dewa, ia benar-benar bisa pergi. Tangan Tracy sedang gemetar setelah mendengar seluruh kejadian ini. Nafasnya menjadi lebih sesak. Ia sangat benci kenapa dirinya tidak lebih awal mencurigainya. Kenapa tidak lebih awal memaafkan Daniel? Kenapa tidak lebih awal berbaikan dengannya? Jika ia menyadari lebih awal, maka ia dapat menemukan tabib dewa lebih awal. Dengan begitu, penyakit Daniel tidak akan separah sekarang. Nona Tracy. Rian melihat Tracy tidak bicara. Ia mengira Tracy masih memikirkan dendam masa lalu, jadi ia buru-buru membujuk. Aku tahu, dulu keluarga Wellens bersalah pada Anda, tapi segala dendam itu sudah berlalu. Tuan Besar Wellens, Nona Devina, dan juga kakak adik Hilton sudah mati. Dendam apa lagi yang belum dilepaskan? Jangan-jangan Anda tega melihat Tuan Daniel pergi dengan cepat, tega melihat anak-anak tak punya ayah. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Akhirnya Tracy membuka mulut, suaranya tak berhenti gemetar. Hal sepenting ini, kenapa harus diundur hingga sekarang? Rian tercengang seketika lalu menjelaskan, Tuan Daniel terus memerintah tidak boleh memberitahu Anda. Ia bilang, ia berharap Anda kembali ke rumah karena mencintainya, bukan karena mengasihaninya. Bodoh. Tracy marah hingga menggertakkan gigi. Dia bilang, ia lebih baik mati dengan arogan. Ia tak mau hidup dengan merendahkan diri. Rian sangat merasa bersalah ketika teringat Daniel. Aku juga sangat kesulitan. Aku hanya dapat memikirkan segala cara untuk menemukan tabib dewa. Dengan begitu tidak ada yang kehilangan.
Kalian tak akan menemukan tabib dewa. Tracy menarik nafas dalam-dalam dan menyemangati dirinya. Hanya aku yang bisa menemukannya. Benarkah Anda bisa menemukannya? Ryan sangat antusias. Ada sedikit kesulitan, tapi demi Daniel, aku pasti menemukannya. Tracy sangat buru-buru. Masih berapa lagi? Tiba di kota Bunaken. Pesawat sudah mau bersiap mendarat. Serahkan masalah tabib dewa padaku. Tracy melihat waktu di jam tangannya. Setelah pulang nanti, aku akan segera menghubungi Gilbert dan Jasper. Bagus sekali. Terima kasih Nona Tracy. Ryan sangat antusias. Ada Anda yang membantu. Tuan Daniel pasti akan diselamatkan. Ada yang salah. Tiba-tiba Tracy teringat pernyataan penting. Barusan kamu bilang saat kamu pergi, penyakit Daniel sudah lebih stabil. Benar, ia sangat mencemaskan Anda dan ingin keluar mencari Anda. Setelah aku berlutut memohon padanya, ia baru mengurungkan niatnya. Bukan itu intinya. Tracy menyela ucapannya lalu buru-buru bertanya, apa kondisinya benar-benar sudah stabil? Waktu itu kondisinya sudah stabil. Dokter Heidi bilang selama tidak sembarangan bergerak, maka akan baik-baik saja dalam waktu sebulan, ucap Ryan dengan serius. Tapi Tracy tiba-tiba merasa ada yang aneh. Semalam aku menelpon Daniel, tapi Friska yang menjawab. Hah? Ryan tertegun sejenak lalu buru-buru menjelaskan. Tidak kok, ketika aku pergi, Nona Friska sudah pergi. Jangan-jangan ia kembali lagi. Tapi Nona Tracy, Anda tenang saja. Sekarang penyakit Tuan Daniel sangat serius. Ia tidak mungkin berhubungan dengannya. Aku bukan mencemaskan hal ini. Wajah Tracy sangat serius. Aku cemas. Penyakitnya kambuh lagi. Ryan panik seketika. Sepertinya mungkin saja terjadi. Ketika aku mencari Anda di villa, ia ingin melakukan panggilan video. Aku melaksanakan perintahnya. Kemudian dia melihat Anda dan Duke Louis. Ketika membicarakan ini, Ryan sangat malu. Ia mengangkat tangan menampar wajahnya sendiri. Ini salahku. Waktu itu tidak seharusnya melakukan panggilan video. Kenapa aku begitu bodoh? Tidak ada hubungannya denganmu. Tracy menjawab dengan dingin. Aku rasa ada orang yang mengatakan sesuatu padanya. Maksud Anda, Nona Friska? Ryan berkata dengan lemah. Tidak mungkin. Aku pikir ia orang yang cukup baik. Benar, cukup baik. Jadi yang dikatakan semua wanita itu adalah fakta, bukan bohong. Tracy tertawa pahit. Justru karena ini, Daniel percaya padanya. Sedangkan aku masih tak pintar menangani Daniel. Tapi bukan waktunya membicarakan hal ini. Lebih baik mencari tabib dewa dulu. Tracy tahu hal mana yang lebih penting. Setelah turun dari pesawat, kamu jaga Naomi. Aku kembali ke villa sisi selatan dulu. Baik. Ryan menanggapi sambil menganggukkan kepala, lalu bertanya dengan cemas. Kalau begitu, tentang Tuan Daniel, dapatkah Anda? Tenang saja, aku tahu batas. Tracy tersenyum datar. Tidak akan mempersulitmu. Baik, terima kasih. Akhirnya Ryan menghela nafas lega. Setengah jam kemudian pesawat mendarat di bandara kota Bunaken. Ryan telah menghubungi dokter dari rumah sakit kasih sebelumnya. Mereka menjemput Naomi yang sedang pingsan lalu langsung diantarkan ke rumah sakit. Ryan dan beberapa pengawal lainnya mengikuti para dokter ke rumah sakit. Di waktu bersamaan, Ryan mengutus Andy, Kiki, dan yang lainnya melindungi Tracy ke villa sisi selatan. Kedua tim bergerak bersamaan. Sebelum berpisah, Ryan membubuhkan punggung dengan hormat pada Tracy. Nona Tracy, harapan keluarga Wellens berada di tangan Anda. Tenang saja,
Tracy menganggukkan kepala. Aku serahkan Naomi padamu. Iya. Dalam perjalanan kembali ke villa sisi selatan, cuaca berkabut dan gerimis. Tracy telah mengganti ponsel baru dan memasang kartu SIM-nya. Ia lekas menghubungi Gilbert, tapi Gilbert tidak membalasnya. Ia menghubungi Jasper lagi agar mereka menelponnya balik setelah mendapatkan pesan darinya. Tracy tahu sekarang mereka di negara Enbron tidak terlalu mudah. Mungkin mereka tidak bisa melihat pesan itu dengan cepat, tetapi setelah mereka melihatnya pasti akan segera menghubunginya kembali. Ia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dengan cepat mobil masuk ke villa sisi selatan. Tracy turun dari mobil lalu melihat beberapa pengawal asing. Itu bukanlah orang keluarga Wellens, melainkan orang dari keluarga Amberson. Jika dulu Tracy pasti sangat marah, mungkin ia akan menyindir Daniel lalu tetap meninggalkannya, tetapi sekarang ia sudah tahu kebenarannya. Suasana hatinya sudah berbeda. Nona Tracy, Anda sudah kembali. Terdengar suara antusias Bibi Riana. Tracy mendongak melihatnya. Rumah itu penuh dengan orang, hanya Bibi Riana seorang yang keluar menyambutnya dengan gembira. Untung Anda sudah pulang. Tuan Daniel sangat mencemaskan Anda. Mana dia? Tracy baru saja hendak masuk ke dalam rumah, namun ia malah dihalangi. Mereka adalah para bawahan Tuan Besar dulu, sekarang mereka adalah bawahan Sanjaya. Kedua orang itu menghalangi Tracy, tidak membiarkan masuk. Nona Tracy, jika tak keberatan, dengan statusku sebagai pelayan lama, aku ingin bicara berduaan denganmu. Sanjaya berkata dengan rendah hati, namun nada bicaranya agak keras. Kak Sanjaya, Bibi Riana ingin bicara membantu Tracy, tetapi ketika melihat raut wajah Sanjaya, ia terpaksa menundukkan kepala dan diam. Paman Sanjaya, aku ingin melihat Daniel dulu. Jika ada yang ingin dibicarakan, bolehkah dibicarakan nanti? Tracy sangat menghormati Sanjaya. Dulu ketika Tuan Besar mempersulitnya, Sanjaya masih bersikap objektif dan kadang-kadang membelanya. Tuan Daniel dibuat kesal olehmu. Sanjaya langsung emosional hingga sekujur tubuhnya bergetar ketika mulai membicarakan topik ini. Pertama, dia terluka demi menyelamatkanmu dan penyakitnya bertambah parah. Aku tak berkomentar soal ini, tapi baru saja menyelamatkannya dari ambang kematian. Kamu lagi-lagi memancingnya marah dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Mata Sanjaya memerah ketika berbicara. Ucapannya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tracy, sebelumnya ketika Tuan Besar masih ada, ia selalu mempersulitmu. Setiap kali aku selalu membujuknya untuk menoleransimu. Tapi sekarang aku pun tak bisa menoleransimu ketika melihat Tuan Daniel seperti ini. Kenapa dia sebenarnya? Tracy semakin cemas ketika mendengar ucapannya. Ia lalu menerobos ke dalam rumah. Aku ingin bertemu dengannya. Berhenti. Sanjaya bergumam marah, bawahannya lekas menghalangi Tracy, tetapi Tracy mendorong mereka dengan marah. Siapa yang berani menghalangiku? Kamu. Siapa yang berbuat onar di sini? Sanjaya baru saja ingin bicara, telah terdengar suara lembut dari lantai 2. Tracy mendongak melihat ke arah suara itu. Friska sedang berdiri di pagar pembatas koridor lantai 2, memandangnya dengan angkuh. Tracy, menerobos rumah orang tanpa izin. Kamu tak merasa dirimu tak punya tata krama? Apa ini giliranmu berbicara? Tracy memelototinya dengan dingin. Bukan kamu yang memutuskan. Friska perlahan-lahan turun ke lantai bawah. Sekarang, Presiden Daniel sedang menjalani pengobatan. Ia perlu ketenangan. Silakan segera tinggalkan tempat ini. Jangan mengganggunya. Atas dasar apa? Tracy murka. Atas dasar aku yang mengundang dokter kemari. Nyawa dokter Daniel diselamatkan olehku. Friska menaikkan alis menatapnya dengan dingin.
Kamu tanya satu rumah ini, mereka akan memilih siapa yang menetap di sini, aku atau kamu. Kamu... Tentu saja, Nona Friska. Sanjaya berbicara. Penyakit Tuan Daniel kambuh 2 kali. Jika bukan karena Nona Friska yang mengundang Dr. Heidi. Entah apa akibat yang terjadi. Sekarang Dr. Heidi hanya mendengarkan Nona Friska. Jika Anda pergi, bagaimana dengan Tuan Daniel? Kamu sudah dengar? Friska memandang Tracy dengan tatapan provokatif. Masih tidak pergi? Ketika mendengar ucapan ini, Tracy merasa sangat kecewa dan sedih. Ia baru pergi 3 hari. Kenapa rumah ini berubah menjadi di bawah kendali Friska? Ia mendongak dan melihat para pelayan dan pengawal di ruangan itu. Satu persatu menundukkan kepala, tak ada yang berani bersuara. Hanya Bibi Riana yang memandangnya dengan tatapan mata berlinang, tetapi ia tak berani berkata apa-apa. Tracy sangat marah sekaligus sedih ketika ia hendak menelpon Rian. Di waktu bersamaan terdengar suara kanak-kanak, namun mendominasi. Siapa yang berani mengusir mamiku pergi? Tracy menoleh melihat Carlos dan Carla. Mereka ditemani oleh Kiki turun dari mobil dan berlari dengan langkah besar melindungi di hadapan Tracy. Carlos seperti seekor singa yang mengamuk. Ia mengepalkan tangan dan memelototi Friska dengan marah. Dasar wanita jahat! Ini adalah rumahku. Kamu tidak boleh mengusir mamiku pergi. Kakek Sanjaya, kenapa kakek membantu orang luar menindas mamiku? Carla berlari ke hadapan Sanjaya dan menarik tangannya. Ia bertanya sambil menangis. Kakek selalu menyayangi kami. Kakek tidak boleh membuat demikian. Carla anak baik, jangan menangis. Sanjaya lekas mengusap air mata Carla. Bibi Friska kan? Carlos memandang Friska dengan tenang, penuh dengan sopan santun dan sungkan. Namun ada aura dominasi menakutkan dalam tubuhnya. Terima kasih. Anda telah mengundang dokter kemari untuk mengobati papiku. Aku akan meminta orang mengembalikan biaya berkali-kali lipat kepadamu. Setelah papiku sembuh nanti, kami sekeluarga akan berkunjung ke rumahmu dan berterima kasih. Tapi untuk sekarang, Anda harus meminta maaf pada mamiku dulu. Hah? Friska tertegun sejenak ketika melihat 3 anak ini. Setelah kesadarannya kembali, ia buru-buru menjelaskan dengan tersenyum. Anak-anak, Bibi sama sekali tidak menindas mamimu. Hanya saja, papimu sekarang sedang menjalani pengobatan. Dokter bilang harus tenang, tetapi mamimu agak berisik, makanya Bibi memintanya pergi. Ini adalah rumahku. Carlos menyela ucapan Friska dan berkata dengan angkuh, bukan orang luar yang membuat keputusan. Kamu... Friska terdiam karena marah, wajah cantiknya memerah. Selain itu, mamiku orang yang lemah lembut dan anggun. Ia tidak pernah berisik. Bagaimana mungkin berbuat onar? Carlos tidak bersikap rendah hati ataupun angkuh. Ia membalas kalimat demi kalimat. Meskipun ada orang yang berbuat onar, orang itu bukanlah dia. Satu kalimat itu membuat Sanjaya tercengang. Wajah tua Sanjaya memerah, tetapi ia tak berani bicara. Saat Tuan Besar masih ada, Carlos adalah cicit terbesar yang paling dikasihannya. Beliau pernah bilang anak ini cerdas, tidak ada yang berani menyinggungnya. Friska terdiam setelah dilontarkan beberapa kalimat oleh Carlos. Wajahnya membiru. Ia ingin membalas argumen, namun tidak tahu harus bicara dari mana. Selain itu, seluruh orang di rumah itu menatapnya. Ia juga tak enak lanjut berargumen dengan anak-anak. Jadi ia terpaksa mundur, menundukkan kepala dan meminta maaf pada Tracy. Nona Tracy, maaf, barusan ucapanku tidak pantas. Tapi aku hanya ingin menolong saja. Harap maafkan saya.
Menolong penggunaan kata ini adalah sebuah taktik terbaik. Ia sangat cerdas demi mencari alasannya untuk dirinya sendiri. Entah itu benar atau tidak, pokoknya ia benar-benar telah menyelamatkan Daniel. Tracy juga tidak bersikap keras kepala, kalau tidak, Sanjaya dan para pelayan akan mengira dirinya sangat kejam. Nona Friska terlalu sungkan. Kamu telah menyelamatkan ayah dari anak-anakku. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Hanya saja kamu tampak agak tak sabar tadi. Tracy juga paham taktik maju mundur. Taktik seperti ini bukan hanya Friska sendiri yang dapat menggunakannya. Aku yang salah. Friska masih menundukkan kepala. Orang dari negara Korea memang penuh sopan santun. Sayangnya aku sudah terbiasa kehidupan liar. Jadi aku tidak akan saling membungkukkan punggung menerima maaf darimu. Tracy tersenyum tipis. Karena Dr. Heidi sudah ada di sini, maka masalah pengobatan serahkan saja padanya. Dan mengenai rumah, Tracy memutar pandangan menatap Sanjaya. Paman Sanjaya, masalah rumah tidak perlu direpotkan oleh Nona Friska kan? Nona Friska, dia... Sanjaya baru saja ingin bicara, ia menyadari Carlos sedang menatap dalam kepadanya. Ia terpaksa mengubah ucapan. Nona Friska, mengundang Dr. Heidi kemari. Kami keluarga Whelan sangat berterima kasih. Nanti kami pasti mampir untuk berterima kasih. Terima kasih atas bantuanmu selama 2 hari ini. Silahkan pulang dan istirahat. Semua orang tahu Sanjaya dapat menekan Daniel, tetapi Carlos malah dapat menekan dirinya. Baiklah, kalau begitu aku tidak mengganggu lagi. Friska menahan amarahnya dan berusaha tersenyum. Ia mendongak menatap Tracy, pandangannya sangat dingin. Hati-hati, Nona Friska, aku tak mengantar lagi. Tracy membubuhkan tubuh dan melakukan gestur silakan. Friska dan para bawahannya pergi dengan kesal. Tracy sangat puas ketika melihat punggung belakangnya. Awalnya Friska selalu menggunakan cara sopan. Dirinya juga tak ingin terlalu mempersulitnya. Tetapi hari ini sang merpati menepati sarang murai dan terang-terangan mempersulitnya. Maka dirinya pun tidak akan sungkan kepadanya lagi. Tetapi wanita ini memang hebat. Baru beberapa hari saja ia sudah mendapatkan pengakuan dari orang Wellens. Untung saja ada 3 anak yang melindunginya. Jika tidak, Tracy pasti akan kalah. Ketika memikirkan ini, Tracy berbisik bertanya pada Kiki, kenapa kamu bisa berpikir untuk menjemput 3 anak? Kak Rian yang mengingatkanku. Anda pulang sendirian pasti akan dipersulit. Jadi ia memintaku pergi menjemput Tuan Muda dan Tuan Putri. Kiki menjawab sambil berbisik. Di tengah perjalanan pulang tadi, aku langsung menyetir dan menggunakan mobil lain. Cerdas, puji Tracy sambil berbisik. Mami, ke atas saja lihat papi. Carlos terlihat seperti tuan rumah dan mulai mengatur. Carlos, Carla, kalian ke atas main dulu dan jangan berisik. Jangan mengganggu papi. Iya. Carlos dan Carla menganggukkan kepala lalu naik ke lantai atas dengan patuh. Kakek Sanjaya, dapatkah kita bicara? Carlos mengalihkan pandangan dan menatap Sanjaya. Sanjaya terkejut hingga batuk, tetapi ia juga tak berani menolak. Baik, baik. Nenek Diana, tolong bantu siapkan teh untuk kakek Sanjaya. Carlos berpesan kepada Nenek Diana lalu tersenyum manis kepada Sanjaya. Aku ingat, kakek Sanjaya suka minum teh kan? Baik, baik. Aku persiapkan sekarang. Bibi Riana lekas pergi mempersiapkan. Benar, sungguh luar biasa. Kamu bisa ingat.
Sanjaya selalu agak takut dengan anak ini karena ketika Carlos berbicara rasanya ada aura mendominasi menakutkan bawaan keluarga Wellens. Umurnya masih muda namun tatapannya sangat tajam. Selain itu ia sangat lancar menggunakan taktik lunak ini. Sanjaya masih ingat saat Tuan Besar memuji Carlos, ia berkata keturunan keluarga Wellens setiap generasi semakin baik daripada generasi sebelumnya. Bahkan Carlos yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan Daniel yang dulu. Tracy melihat Carlos sudah menangani Sanjaya dan mengatur Carlos kalah dengan baik. Dalam seketika ia merasa lega lalu melangkahkan kaki naik ke atas mencari Daniel. 4 orang pengawal, 2 orang pelayan di luar kamar utama sudah tahu keadaan di lantai bawah tadi. Ketika melihat Tracy kemari, mereka lekas menundukkan kepala membiarkannya masuk. Daniel. Tracy meneriakkan nama Daniel dengan antusias, kemudian ia tercengang kembali. Daniel sedang berbaring di atas ranjang tak bergerak sedikit pun. Dr. Heidi sedang menangani lukanya. Lily dan perawat lainnya membantu dari samping. Ketika melihat Tracy masuk kamar, Dr. Heidi meliriknya dan menegurnya menggunakan bahasa Inggris. "Jangan berisik." Tracy berjalan dengan pelan dan berdiri di samping pintu. Ia tak berani berbicara. Setelah beberapa saat luka itu akhirnya selesai diobati, Dr. Heidi menghela nafas kelelahan lalu menggunakan bahasa Inggris menjelaskan kepada Lily dengan sungguh-sungguh. Akhirnya berhasil menyelamatkan nyawanya. Sekarang setidaknya ia harus berbaring di atas ranjang selama 3 hari. Tidak boleh turun ranjang. Tidak boleh membuatnya marah. Tak boleh asal bergerak. Jika tidak, jangan panggil aku lagi. Tenagaku terbatas. Aku tahu. Terima kasih Dr. Heidi. Lily berterima kasih dengan suara kecil. Aku antar. Anda keluar. Tidak usah. Aku turun sendiri saja. Dr. Heidi mencuci tangan di toilet lalu pergi bersama asistennya. Ketika melewati Tracy, ia menatapnya dengan dalam dan tak berkata sepatah kata pun. Tracy merasa aneh, tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin Dr. Heidi berpikir ia adalah pelaku yang membuat kondisi Daniel ambruk, jadi ia bereaksi seperti itu. Setelah Dr. Heidi pergi, kamar itu menjadi tenang lagi. Lily lekas maju menyambut Tracy. "Nona Tracy, akhirnya Anda kembali." "Tuan Daniel, setelah ia terluka waktu itu, kami mengira ia akan baik-baik saja. Tapi sangka pukulan itu mengenai bagian penting. Jadi, aku tahu." Tracy paham Lily takut ia tahu masalah Daniel yang teracuni, jadi lekas mencari alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Tracy tidak mengekspos kebohongannya, anggap saja ia tidak tahu apa-apa. Mungkin dengan begitu semua orang baru bisa tenang.